Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Iqbal dengan NIM 430402175 akan menjelaskan tentang proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Mu'min ayat 12-14 yang berbunyi, Walaqad khalaqnal insana min sulatim min tin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya, summa ja'alna nutfatan fi qarrarim makin, yang artinya kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Selanjutnya, summa khalaqna nutfatan alaqatan fal khalaqnal alaqata mudghatan falaqnal mudghata tigoma fakasawna litomalah ma summa angsalna mukhalqa khaira fatabarokalladzi ahsanul khaliqin. Artinya kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maksud Allah, pencipta yang paling baik. Selanjutnya, Quran Surat Al-Fatir ayat 11. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alnakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tadhu illa bi ilmihi wa ma yu'ammaru min ma'ammari wa la yunqasu min umurihi illa fi kitabi inna dzalika 'alallahi yasiru. Artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari sperma, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, dan tidak ada seorang pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan sepengetahuannya, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Surat selanjutnya adalah As-Sajdah ayat ke-7. Alladzi angsa kala saya'i khalaqahu badza khalaqa insana min toyi. Artinya, yang memperindah segala sesuatu yang indah ciptakan, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Pendapat Musafir tentang proses penciptaan manusia. Pendapat Musafir tentang Quran Surat Al-Mu'min ayat 12-14, yaitu Muhammad Quraisy Shihab. Pertama, hendaknya manusia mengamati asal kejadiannya, sebab penciptaan manusia itu termasuk salah satu bukti kekuasaan kami yang mengharuskan orang-orang untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, kemudian kami menciptakan keturunannya dari tanah itu, menciptakan sperma, sebuah zat yang mengandung segala unsur kehidupan yang bertempat pada rahim, sebuah tempat yang kokoh dan dapat melindungi. Ketiga, setelah membuai ovum sperma, kami jadikan darah. Darah itu pun kemudian kami jadikan sepotong daging yang kemudian kami bentuk menjadi tulang. Itu kami balut daging. Setelah itu pendapat mufasir tentang Quran Surat Al-Fatir ayat 11, yaitu Muhammad Quraisy Shihab. Allah menciptakan kalian dari tanah, sebab Adam bapak kalian diciptakan dari tanah. Lalu Dia menciptakan kalian dari sperma atau nutfah, suatu jenis cairan yang dikokohkan dalam rahim yang berasal dari makanan yang dikeluarkan oleh tanah. Kemudian dijadikanlah kalian sebagai laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan tidak akan mengandung dan melahirkan anak kecuali dengan sepengetahuan Allah. Seorang diberikan umur panjang atau dikurangi. Semua itu tercatat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya bagi Allah itu adalah sangat mudah dan remeh.
pendapat mufasir tentang Quran surat As-Sajdah, yaitu An-Nafatah Al-Makiyah atau Syekh Muhammad bin Syail Asyawi yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Maksudnya setiap makhluk diciptakan oleh Allah, maka sungguhnya Allah menciptakan sebaik-baiknya dan dia menciptakannya dengan penciptaan sesuai dengan serasi dengannya. Ini berlaku secara umum. Kemudian dia menyebutkan secara khusus penciptaan manusia karena kemuliaan dan kelebihannya. Seraya berfirman, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah yaitu dengan menciptakan Adam, bapak seluruh umat manusia.